Makanya ada sebuah anekdot ini. Ini benar juga anekdotnya. Ada rencana ngecat istana negara. Ngecat istana negara. Presiden tanya dengan pengusaha Cina, Amerika, dan pengusaha Indonesia. Kata presiden, pengusaha Cina tendernya sanggup berapa? Kata pengusaha Cina 3 miliar. Rinciannya kayak mana? 1 miliar untuk beli cat, 1 miliar buat upah yang ngerjain, 1 miliar profit keuntungan kan. Masuk akal kan? Lalu tanya pengusaha Amerika, Anda nawar berapa? 4 miliar. 1 miliar buat modal, 2 miliar buat upah. Karena kalau di Amerika standarnya tinggi upah itu. 2 miliar upah, 1 miliar profit kan. 4 miliar. Lalu ditanya pengusaha Indonesia, Anda nawar berapa? Kata pengusaha Indonesia 10 miliar. Gede banget. Yang Cina nender 3 miliar, yang Amerika 4 miliar, ketimbang Indonesia 10 miliar. Kaget presiden. Kayak mana rinciannya? 4 miliar untuk Bapak. Saking calaknya, calaknya orang Indonesia. 4 miliar buat Bapak, 3 miliar buat kami. Lah 7 kan? 3 miliarnya saya kasih ke Cina buat yang ngerjain. Kacau. Iya. Indonesia 4 miliar buat Bapak, 3 miliar buat kami, yang sisa 3 miliar buat Cina tadi yang nawar 3 miliar. Biar dia yang kerjain. Selesai. Dari 3 macam pengajuan ini tadi, yang menang tender mana? Yang menang tender orang Indonesia. Karena berani ngasih fee 4 miliar. Ini rahasia bobroknya proyek se-Indonesia Raya tercintai. Jangan pura-pura nggak tahu. Ini kenyataan loh. Makanya jujur itu penting sekali. Baik, hari ini kita akan ngaji bab muraqabah. Muraqabah itu adalah sadar bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kenyataannya banyak manusia yang beriman kepada Allah, yakin adanya Allah, tapi dia tak menyadari bahwasanya Allah mengawasi. Allah Maha mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat dengannya, bahkan lebih dekat dari urat lehernya. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau secara teori itu benar, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, dan Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Hanya saja pada kenyataannya kita tidak menyadari. Kita itu nggak nyadarin loh. Mengapa orang masih korupsi? Karena dia nggak sadar Allah mengawasi, betul nggak? Mengapa ibu-ibu masih demen ngerumpi? Karena nggak sadar kalau Allah nguping, kan begitu? Padahal Allah Maha mendengar gitu. Dan Allah nggak pernah lupa dengan sepatah kata apapun yang kita ucapkan. Makanya muraqabah itu butuh riyadhah, butuh latihan. Untuk sampai ke tingkat itu butuh latihan. Minimal hari ini kita bicara pemahaman. Kalau mau latihan betul ya masuk thariqah. Riyadhahnya kan berat thariqah itu. Sehari sekian ribu kali misalnya wiridnya. Sekian belas ribu kali. Kadang-kadang nggak sempat ngerjain apa-apa karena riyadhah tadi itu. Nggak mudah memang. Makanya yang thariqah itu hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup masuk ke majelis thariqah itu. Nah, minimal hari ini kita coba memahaminya. Baik,
Hadis pertama yang hendak saya sampaikan diriwayatkan dari An Abi Jundub, dari Abi Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, dari bapaknya Abdurrahman yakni Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'ad bin Jabal, qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah dosa-dosa atau keburukan dengan kebaikan di masa kini. Tamhuha, niscaya kebaikan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadisnya singkat tapi bermakna. 1. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi takwa itu bukan hanya dalam masjid. Jadi takwa itu di mana saja. Kalau pejabat bertakwa, dia nggak akan korupsi. Jangan sampai dalam masjid aja pakai sorban, pakai peci, pakai jubah, udah kayak malaikat. Begitu di kantor menyalahgunakan kekuasaan. Hakim kalau bertakwa, takwanya kelihatan bukan pada saat hakim sholat di masjid, tapi pada saat dia memutuskan perkara. Itulah kelihatan ketakwaannya. Pedagang bertakwa, takwanya seorang pedagang kelihatan ketika dia berdagang, tidak curang. Makanya sering kita menyampaikan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu nggak hanya ucapan, karena takwa itu adalah sebuah sikap. Mengapa di Indonesia ini korupsi masih merajalela? Karena yang mengelola negara belum bertakwa. Jadi mereka anggap Tuhan itu cuma ada di masjid. Makanya ada sebuah kejadian, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi seorang penggembala. Kata Umar, banyak kambing lu. Ya banyaklah, kata dia, tapi bukan punya saya, punya majikan saya, punya tuan saya. Tuan kamu tahu hitungannya berapa? Mungkin lupa lah, kata dia. Karena suka dah saking banyaknya, beranak pinak. Enggak kayak zaman sekarang ada pembukuan. Zaman itu enggak ada. Mungkin lupa. Ya kalau lupa, kata Umar, pas itu. Kamu jual aja satu buat saya. Bos kamu enggak perlu tahu. Saya dapat kambing, kamu dapat duit. Apa kata penggembala ini? Bal ainallah. Tapi Allah di mana? Iya bos, saya nggak tahu. Majikan saya nggak tahu. Bal ainallah. Di mana Allah? Itu Umar ngetes betapa si penggembala ini ketakwaannya sungguh luar biasa. Nggak ada catatan tentang jumlah kambing. Bosnya nggak bakal tahu. Tapi dia muraqabah. Itu yang disebut dengan muraqabah. Dia sadar Allah mengawasinya. Bal ainallah. Sebenarnya di mana Allah? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengawasi apapun yang kalian kerjakan. Jadi Allah memonitor, Allah merekam, dan Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak pernah tidur. Kalau kata orang Jawa apa?
Gusti Allah mboten sari. Bahasa Jawa ini. Gusti Allah mboten sari. Makanya ibu-ibu kalau dizalimi orang balas nggak bisa ya Bu. Gitu aja Bu kalimatnya, wiridnya. Gusti Allah mboten sari. Allah nggak pernah tidur. Kalau kata umakku ini Bu, Allah dek kalau tidur siang. Jadi Allah dek kalau tidur siang, Allah dek kalau tidur malam. Allah nggak pernah tidur. Allah Maha tahu. Itu luar biasa, wirid luar biasa. Kalau kita merasa dizalimi, balik aja kalimat itu. Allah tidak pernah tidur. Karena banyak orang yang nggak menyadari akan itu semua. Makanya Indonesia ini negara kaya. Saking kayanya Indonesia ini, Amerika itu nggak punya apa-apa Bu. Saking kayanya Indonesia ini, negara-negara Eropa yang pernah jajah kita nggak punya apa-apa. Kaya banget. Indonesia ini potongan surga. Kata orang begitu, Indonesia ini potongan surga. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Bukan lautan, tapi kolam susu. Ini Indonesia. Itu benar. Kita ini memang betul-betul potongan surga. Berada di garis khatulistiwa. Dan kita cukup dengan sumber daya manusia. Jumlah penduduk kita terbesar nomor 4 di seluruh dunia internasional. Kekayaan alam kita melampaui negara-negara lain. Tapi mengapa kita ini masih melarat-melarat gitu? Masih banyak yang susah, masih dijajah negara asing. Berarti ada yang kurang pas di pengelolaan negara. Ya tadi korupsi itu masih merajalela. Wong katanya, ini kata ahlinya bukan kata saya, kata ahlinya, korupsi di sektor pertambangan saja itu kalau nggak dikorupsi di sektor pertambangan, yang nggak usah dihitung yang lain, pertanian, perkebunan, kelautan, nggak usah dihitung dulu tuh. Di badan usaha milik negara lain nggak usah dihitung. Ini pertambangan saja khusus. Itu kalau nggak dikorupsi, nisbah itu apa? Bagi hasil untuk rakyat itu bisa mencapai 20 juta per bulan per kepala. 20 juta. Mulai dari bayi baru lahir sampai kakek-kakek, nenek-nenek yang nggak bangun lagi dari tempat tidur. Yang penting masih punya nyawa aja pokoknya. Itu 20 juta sebulan. Jadi Indonesia itu bisa melampaui Amerika dan negara-negara kaya yang lainnya. Tapi mengapa Indonesia masih begini? Karena korupsi. Kita ingat betul Bu, dulu kita beli minyak jadi itu premium gitu ya, solar, kemana belinya? Singapura. Kita beli minyak matang gitu loh, itu ke Singapura. Padahal Singapura nggak punya sumur minyak. Dari mana Singapura dapat minyak? Dari Indonesia. Beli mentah, mulai dari gas, minyak bumi, beli mentah ke Indonesia, diproduksi di Singapura, jadilah dia pertalite, pertama, solar gitu, macam-macam itu premium, lalu dijual balik ke Indonesia. Mengapa kita nggak bisa bikin minyak sendiri? Apa kita goblok pinteran kita? Kurang apa orang pintar di Indonesia? Coba, juara Olimpiade Matematika Indonesia, internasional. Juara Olimpiade Kimia Indonesia. Juara Olimpiade Fisika Indonesia. Tapi mengapa kemudian kita begitu? Karena nggak jujur. Mengapa? Kata Singapura begini aja. Kami produksi minyaknya, nanti ente pejabat-pejabat nih, saya kasih fee-nya. Itu yang terjadi. Makanya sampai dulu Petral dibubarkan, Blok Mahakam dibubarkan, sampai segitunya kan, karena mafia migas. Masa Singapura bisa jualan minyak padahal nggak punya ladang minyak? Dia sugih, kaya raya, mewah, bak negeri dalam mimpi Singapura itu. Pernah ke Singapura? Ke Disney-nya itu, bak negeri dalam mimpi. Padahal ngeruk kekayaan alam kita. Masalahnya satu cuma, tidak jujur.
Itu masalahnya. Makanya ada sebuah anekdot ini. Ini benar juga anekdotnya. Ada rencana ngecat istana negara. Ngecat istana negara. Presiden tanya dengan pengusaha Cina, Amerika, dan pengusaha Indonesia. Kata presiden, pengusaha Cina tendernya sanggup berapa? Kata pengusaha Cina 3 miliar. Rinciannya kayak mana? 1 miliar untuk beli cat, 1 miliar buat upah yang ngerjain, 1 miliar profit keuntungan kan. Masuk akalan? Lalu tanya pengusaha Amerika, Anda nawar berapa? 4 miliar. 1 miliar buat modal, 2 miliar buat upah. Karena kalau di Amerika standarnya tinggi upah itu. 2 miliar upah, 1 miliar profit kan. 4 miliar. Lalu ditanya pengusaha Indonesia, Anda nawar berapa? Kata pengusaha Indonesia 10 miliar. Gede banget. Yang Cina nender 3 miliar, yang Amerika 4 miliar, ketimbang Indonesia 10 miliar. Kaget presiden. Kayak mana rinciannya? 4 miliar untuk Bapak. Ini Indonesia tuh begitu. Saking calaknya, calaknya orang Indonesia tuh. 4 miliar buat Bapak, 3 miliar buat kami, lah 7 kan? 3 miliarnya saya kasih ke Cina buat yang ngerjain. Kacau. Iya. Indonesia 4 miliar buat Bapak, 3 miliar buat kami, yang sisa 3 miliar buat Cina tadi yang nawar 3 miliar. Biar dia yang kerjain. Selesai. Dari 3 macam pengajuan ini tadi, yang menang tender mana? Yang menang tender orang Indonesia. Karena berani ngasih fee 4 miliar. Ini rahasia bobroknya proyek se-Indonesia Raya tercintai. Jangan pura-pura nggak tahu. Ini kenyataan loh. Makanya jujur itu penting sekali. Makanya kita semua berdoalah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang jujur. Allahumma amin. Ya, jujur itu bukan jualan ya Bu, jujur beneran gitu. Yang track recordnya sudah terbukti, dia berintegritas, mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadinya. Siapa dia yang nilai dewek lah, kalau tak sebutin nanti saya kampanye kalau dia. Nggak boleh kampanye di masjid, nggak boleh. Cuman kan kita ini punya hati nurani sama-sama, betul nggak kira-kira? Kalau penilaian pikiran boleh berbeda, A, B, C, D, kita punya penilaian masing-masing karena otak yang menilai. Tapi kalau nurani yang menilai, tidak mungkin berbeda. Biasanya akan cenderung kepada hal yang sama. Sekali lagi kita memang merindukan. Jadi jangan ecak-ecakan. Memilih itu jangan buat coba-coba. Memilih itu coba dulu yang ini. Kalau bagus. Nggak bisa coba-coba. Beneran kita pilih itu. Pilih. Sebagai warga negara yang baik kita datang ke TPS dan memilih berdasarkan hati nurani, tidak dipaksa oleh siapapun. Jadi itu yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang berikutnya wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalimat berikutnya ikutilah, wa atbi sayyi'ah. Ikutilah keburukan-keburukan, dosa-dosa atau kemaksiatan, al hasanata, dengan apa? Dengan kebaikan. Tamhuha, maka otomatis dia menghapus. Nah, inilah enaknya jadi mukmin itu, Bu. Semua kebaikan yang kita kerjakan tuh buat ngedelete, menghapus dosa-dosa di masa lalu. Makanya ibu-ibu duduk di sini nih, ngaji setiap Jumat ya, di Al-Muhajirin ini, itu dengan sendirinya akan menghapus dosa-dosa di masa lalu. Makin banyak kita duduk mengaji begini, makin banyak dosa-dosa dihapuskan. Itu maha baiknya Allah. Dan Allah tuh baik betul kan? Sangat baik. Baik, kemudian yang berikutnya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka perlakukanlah manusia, makasih. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi tata kerama,
kita ini bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Hubungan baik bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama umat manusia. Orang yang imannya terbaik itu, kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau mau mengukur keimanan dan ketakwaan, jangan melulu dari sholat, tapi lihatlah dari dia memperlakukan sesamanya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan kalau pengen melihat laki-laki yang terbaik, lihatlah dari cara dia memperlakukan istrinya. Bu, kalau mau melihat laki-laki terbaik, jingok bininya, Bu. Kalau dia memperlakukan istrinya dengan baik, orang baik. Tapi walaupun dia tebar pesona di luar sono, Mbak Arjuna penjajah cinta, prehet ya, Bu. Tapi di rumah dia gentak bini, maki-maki bini, belum. Dia bukan orang baik. Ini orang baik itu, kata Nabi, dilihat dari cara dia memperlakukan istrinya. Bagaimana akhlaknya di rumahnya. Kalau saya baik dengan ibu-ibu kan wajar, karena penceramah. Ustadz nggak baik, nggak murah senyum, nggak ramah, males orang. Coba kalau saya ceramah marah-marah, ibu-ibu tak gentakin misalnya, ya Bu ya, nggak yakin nggak diundang lagi, nggak. Pedagang ramah, wajar, karena dagang. Pedagang judes, nggak lama bangkrut dia, orang malas datang lagi. Caleg ramah, wajar banget. Caleg nggak ramah, ya nggak usah dipilih, ngapain dipilih, ramah juga enggak. Tetapi kalau suami ramah dengan istri, itu yang luar biasa. Makanya kalau mau melihat orang yang terbaik, kata Nabi, lihatlah cara dia memperlakukan istrinya, akhlaknya dengan orang terdekatnya. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya basi.